Selamat bertemu, saudara. Di dalam ceramah ini dan beberapa yang menyusul, kita akan berbicara mengenai proses yang Allah gunakan untuk mengembangkan dan mempersiapkan hamba Tuhan, ya maaf bukan hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani yang dapat dia menggunakan. Kami akan menggunakan di dalam seri ini bahan yang dirancang oleh Dr. Robert Clinton. Dr. Robert Clinton adalah seorang mantan insinyur yang kemudian dia menjadi seorang profesor kepemimpinan di Fuller Seminary, suatu seminari Injili, satu sekolah tinggi Injili yang terkenal di dunia. Rupanya di dalam cara pikir seorang insinyur, beliau berpikir apakah ada satu cara yang mirip atau cara yang bisa dikatakan menjadi pola yang biasanya Allah menggunakan bila mana ia mengembangkan pemimpin-pemimpin rohani. Dan um, dia mulai dengan menganalisa tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dan kemudian dia juga dengan banyak murid-muridnya dalam kuliah-kuliah yang dia berikan lewat sekian puluh tahun, telah melakukan analisa yang sama terhadap pemimpin-pemimpin di dalam sejarah gereja dan juga di dalam situasi masa kini. Dan berdasarkan risetnya itu, maka ia mengemukakan satu pola yang biasa Allah menggunakan, dan saya kira wawasan yang telah ia peroleh sangat berguna untuk calon pemimpin rohani dan untuk mereka pun yang sedang berada di dalam proses berkembang. Kata kunci untuk pengertian mengenai proses ini dalam kehidupan pribadi, dan saya harap saudara akan bisa terus-menerus membayangkan pertanyaan saya ini. Kenapa kita harus mempelajari proses seperti ini? Karena kalau kita menyadari, kalau kita mengerti, kalau kita sedang sadar mengenai apa yang Allah sedang melakukan di dalam kehidupan kita, maka jauh lebih mungkin kita akan mau bekerja sama, akan mau mengizinkan Allah melakukan proses perkembangan itu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita mempelajari seluruh proses ini. Supaya kita bisa melihat, oh ya, oh di situ, oh betul, itu seperti yang begini, itu seperti yang begini. Dan kalau saya sudah mengenal apa yang sedang Allah berusaha membuat di dalam hidup saya, maka saya akan menjadi terbuka kepada karya Allah, dan saya akan lebih mudah bertumbuh sesuai dengan rencana Allah dalam hidupnya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan di antara orang A dan orang B. Tetapi saya pribadi di dalam mengamati proses ini dapat mengatakan bahwa proses ini betul-betul berguna. Jadi mari kita melihatnya secara mendalam. Nah, sebelum kita melihat prosesnya, saya mau bicarakan sedikit apa yang Robert Clinton memberikan sebagai definisi seorang pemimpin. Dan ini saya akan bicarakan secara cepat dan ringkas karena nanti kita juga akan mau bicarakan definisi secara lebih mendalam. Dia mengatakan bahwa ada 4 unsur yang khusus bagi seorang pemimpin rohani. Pertama, ia memiliki sebuah kapasitas yang diberikan kepadanya dari Allah.
Itu bisa dikatakan sesuatu bakat alamiah, itu bisa dikatakan suatu talenta-talenta atau keterampilan-keterampilan yang telah ia mengembangkan secara natural, dan karunia-karunia roh yang Allah berikan kepada dia secara khusus supaya dia bisa memimpin yang lebih baik. Hal kedua yang menjadi ciri dari seorang pemimpin rohani adalah ia telah diberikan suatu tanggung jawab dari Allah untuk mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Mempengaruhi sekelompok orang tertentu. Nah, kalau misal contoh Musa. Musa adalah orang yang diberikan kapasitas, dia diberikan tanggung jawab untuk mempengaruhi sekelompok orang. Nah, kita tahu dengan jelas siapa kelompok orang itu, yaitu orang Israel. Dan ciri keempat, dan mungkin ini yang agak lebih khusus sedikit mengenai pemimpin rohani, untuk mencapai maksud Allah bagi kelompok tersebut. Jadi, bagaimana Allah dapat mengembangkan seorang seperti ini supaya dia bisa betul-betul menyadari kapasitasnya, belajar mempengaruhi, mengenal kelompok yang akan dia pimpin, dan betul mengenal dan menuju tercapainya maksud Allah bagi kelompok tersebut. Nah, Robert Clinton di dalam proses tersebut mengatakan bahwa ada 6 fase. 6 fase yang Allah menggunakan, dan di dalam seri ceramah ini kita akan memberi tekanan secara utama hanya kepada 2 dari fase ini. Mungkin kalau ada waktu kita bisa menambah sedikit kepada fase berikutnya. Tetapi fase itu adalah seperti ini. Pertama, Allah membangun fondasi secara berdaulat. Saya baca saja karena nanti kita akan melihat ini definisinya sedikit lebih mendalam satu persatu. Kedua, pertumbuhan kehidupan dalam. Ketiga, pengembangan pelayanan. Keempat, pendewasaan kehidupan rohani atau kehidupan rohani menjadi semakin dalam. Kelima, bahasa Inggris convergence, atau saya mencari istilah dalam bahasa Indonesia merucut atau kemerucutan. Dan keenam, status sesepuh. Clinton memakai istilah afterglow. Kita akan melihat ini satu persatu. Pertama, Allah mulai bekerja di dalam kehidupan seorang calon, kalau saya boleh bilang calon, atau seorang pemimpin rohani yang berpotensi. Allah bekerja secara berdaulat. Nah, ini mulai pada saat orang tersebut lahir, atau bisa dikatakan sebelum ia lahir pun. Ingat, Yeremia mengatakan bahwa Allah sudah mulai bekerja dalam kehidupannya sewaktu ia masih di dalam rahim ibunya. Jadi dari sejak masih muda, masih baru lahir, masih muda, Allah sudah mulai bekerja. Di dalam proses ini, Allah bekerja melalui berbagai macam cara. Ya, jelas melalui keluarga. Keluarga merupakan pengaruh yang paling besar dalam kehidupan seorang anak dan seorang pemuda. Melalui lingkungan di mana dia berada, dan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Allah bekerja di dalam fase 1 secara berdaulat. Nah, dengan menggunakan istilah berdaulat, berarti Allah bekerja tanpa terlalu banyak kesadaran, tanpa terlalu banyak kerjasama pun, walaupun bagus kalau ada, dari orang yang Allah sedang membentuk itu. Dalam fase ini kemungkinan besar calon pemimpin tidak mengatur. Calon pemimpin tidak tahu Allah mau memakai saya. Calon pemimpin adalah orang biasa, tapi Allah menggunakan cara-cara untuk membentuk dia. Tangan Allah dalam fase 1 tidak selalu terlihat bagi calon pemimpin.
banyak hal menjadi nyata kepada dia hanya kepada kemudian hari, mungkin 5 tahun, 10 tahun kemudian, dan mungkin saudara sendiri bisa melihat kembali di dalam masa muda saudara, dalam lingkungan, dalam keluarga, dalam hal-hal terjadi di sekolah atau lain sebagainya, di mana saudara kata, oh iya betul, itu memang tangan Allah dalam hidup saya. Saya tidak menyadari, tapi Allah sedang bekerja. Allah dalam fase ini sedang meletakkan landasan, fondasi untuk kehidupan, untuk supaya ia bisa memakai orang tersebut. Jadi itu fase 1. Allah bekerja dan kita bisa melihat dalam hidup kita sendiri, kita bisa melihat di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Saya pikir salah satu contoh yang buat saya agak menarik adalah Daud. Bagaimana dengan Daud? Daud tidak pernah mengharapkan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin rohani. Daud berpikir, saya ini akan menjadi, dia bungsu berarti dia yang harus melakukan kerja-kerja kotor di rumah, dia yang harus jaga domba. Kan ingat saudara, jaga domba pada masa itu bukan tugas yang disukai orang, itu tugas yang diberikan kepada orang yang rendah. Tetapi kita bisa melihat melalui cerita Daud sendiri, melalui pengalamannya dengan Goliat, melalui mazmur-mazmurnya, kita bisa melihat bahwa Allah membentuk Daud secara berdaulat dan luar biasa waktu dia masih anak muda, jauh sebelum Samuel datang untuk mengurapi dia di rumah orang tuanya. Dan saya pikir semua kita bisa juga menyadari bahwa Allah sudah bekerja sebelum kita sadar. Puji Tuhan. Banyak contoh lain yang bisa kita kemukakan. Nah, proses kedua atau fase 2 adalah yang kita sebut pertumbuhan hidup dalam. Di dalam fase ini, calon pemimpin mulai mengenal Allah secara lebih mendalam dan pribadi. Dia mulai sadar akan panggilan Allah dalam hidupnya. Melalui doa, dia mulai dan hubungan dengan Allah, dia mulai belajar mendengar bagaimana bunyi suara Allah dalam hidupnya. Nanti kita akan bicarakan ini sedikit lebih, tetapi mungkin pada saat ini kita bisa ingat contoh ya. Saya paling suka contoh Samuel, waktu Samuel masih kanak-kanak di bait Allah, malam-malam dia mendengar suara, dia kira dipanggil oleh Bapak Eli, ternyata itu suara Allah. Dia belum kenal apa bunyinya suara Allah, dan dia saya boleh katakan dia sudah mulai, mungkin masih ada tumpang tindih sedikit fase 1 Allah bekerja secara berdaulat, tapi di dalam kehidupan Samuel saya kira kita sudah bisa mulai melihat bagaimana Allah sudah mulai membentuk dan mengajar dia bagaimana suara Allah terdengar, bagaimana bunyinya suara Allah dalam kehidupan. Di dalam fase 2, potensi kepemimpinan seorang mulai dikenal. Dan dalam fase 2 ada ujian-ujian. Kita akan bicarakan ini dalam ceramah kedua. Bagaimana Allah menggunakan 3 atau 4 jenis ujian dalam fase 2 ini. Dan yang penting di dalam mengenai ujian-ujian ini adalah kalau Anda tidak lulus, kalau seorang tidak lulus ujian yang Allah berikan dalam fase-fase ini, maka Anda tidak naik tingkat. Maksudnya Allah akan memberikan ujian itu berulang-ulang sampai lulus. Kalau tidak bisa maju. Dalam fase 2, calon pemimpin, dan saya mungkin tidak lagi pakai istilah calon pemimpin, tetapi pemimpin itu mulai terlibat dalam sejenis pelayanan. Mungkin itu masih bantu-bantu, mungkin pelayanannya tidak terlalu menyolok, tetapi ia mulai ada sedikit pengalaman. Ia mulai bertumbuh di dalam kearifan, pengertian, dan ketaatan.
tanggapan yang tepat. Dan ini menyangkut apa yang saya ucapkan pada awal ceramah ini. Tanggapan yang tepat dari pemimpin adalah mengizinkan Allah mengajar pelajaran yang Allah hendaki dalam hidup. Jadi, kalau saya mengalami sesuatu dan saya tidak tahu bahwa itu Allah yang sedang bekerja, lebih sulit untuk saya menyerahkan diri, lebih sulit untuk saya belajar taat. Tetapi salah satu keuntungan kita belajar proses ini bersama adalah supaya saya bisa, oh ya, ini Allah sedang bekerja, saya mau mengizinkan Dia bekerja. Bila, sebagaimana saya katakan tadi, bila tidak mempelajari pelajaran-pelajaran yang Allah berikan, harus diulang. Fase ketiga di dalam proses ini adalah fase di mana pelayanan mulai bertumbuh dan berkembang. Di dalam fase ketiga, pemimpin mulai menggunakan karunia-karunia roh yang Allah berikan kepada dia. Di sini sebenarnya bisa saya tambahkan, bukan hanya mulai menggunakan, mulai mengenal, kemudian sambil mengenal, mulai menggunakan karunia tersebut. Dan kemungkinan besar ia akan memperoleh latihan tambahan. Nah, di sini latihan bisa diartikan latihan, pendidikan, training. Mungkin dia sekolah atau mungkin seperti saudara nonton ini ada yang ikut kuliah di dalam bidang dalam persiapan menjadi seorang pendeta. Bagaimana? Fokus utama, tekanan utama pada fase 3 ini adalah mengenal dan mengembangkan keterampilan pelayanan. Nah, ini akan kami tekan beberapa kali dalam ceramah-ceramah ini, yaitu dalam fase 3, walaupun Allah akan pakai seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin rohani, yang penting bagi Allah dalam fase ini adalah mempersiapkan dia dengan mantap supaya bila mana ia memasuki pelayanan yang lebih mendalam, semua keterampilan pelayanannya sudah bertumbuh, sudah bagus. Dalam fase ini, Allah akan mengutamakan dua perkara. Bagaimana saya sudah katakan tadi, mengenal karunia dan keterampilan pelayanan, dan belajar menggunakannya secara efektif, lalu kemudian memperoleh suatu pengenalan yang lebih baik, atau maksudnya di sini lebih mengenal tubuh Kristus dan peranan dari pemimpin itu di dalamnya. Maksudnya saya ungkapkan dalam beberapa kata yang nomor satu, apa karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan bagaimana saya bisa kembangkan karunia tersebut. Lalu kemudian kedua, di manakah tempat saya di dalam tubuh Kristus? Nah, tubuh Kristus jelas adalah gereja. Tapi what is my place in the body of Christ? Apakah bagian saya di dalam tubuh Kristus? Nah, ini suatu kesimpulan yang penting. Fokus utama dalam fase 1, 2, dan 3 adalah Allah bekerja di dalam calon pemimpin, bukan melaluinya. Saya ulangi, karena ini penting. Seringkali kita mau cepat-cepat. Ayo Tuhan, pakai saya mau menangkan seluruh dunia untuk Yesus. Well, bagus, ya hebat. Kalau bisa, luar biasa. Bagus. Tapi Allah mau mengembangkan seorang pemimpin rohani, seorang, ya kalau mau pakai istilah pendeta, walaupun pemimpin rohani lebih luas daripada hanya pendeta-pendeta. Allah mau memakai dengan alat yang tajam, sehingga Allah mungkin mengatakan seperti ini.
Jangan terlalu kecewa kalau pada fase 1, 2, dan 3 Anda belum terlalu melihat hasil yang luar biasa hebat. Yang penting pada fase 1, 2, dan 3 adalah Anda mempersiapkan diri sematang-matangnya supaya saya bisa pakai engkau pada kemudian hari. Fase keempat biasanya terjadi setelah seorang pemimpin rohani telah mengembangkan karunia, telah mengembangkan keterampilan pelayanan, sudah terlibat di dalam pelayanan secara kemungkinan besar purna waktu, dan mungkin dia sedang bekerja keras dan mulai mungkin ini tidak selalu terjadi, tetapi lebih sering terjadi pada usia-usia menengah, middle age, di mana dia sudah melayani, dia sudah cukup berhasil, tetapi dia mulai merasakan suatu dahaga, suatu kerinduan baru untuk mau tahu lebih dari Tuhan. Jadi saya baca ia sudah mengenal dan menggunakan karunia rohaninya, ia telah mengembangkan suatu prioritas mengenai cara pemakaian dan yang terbaik dan paling efektif. Kehidupannya sudah menunjukkan satu keberhasilan yang dewasa, tapi mungkin di tengah-tengah keberhasilannya, ia mengalami pengalaman tertentu seperti terisolir. Mungkin dia harus keluar dari pelayanan yang telah ia lakukan dengan baik. Atau mungkin terjadi krisis yang tidak diharapkan. Atau mungkin ada konflik yang bukan konflik biasa, tapi konflik besar. Pada saat ini tugas kuncinya adalah menanggapinya secara positif sesuai dengan cara yang Allah menetapkan baginya. Persekutuan dengan Allah menjadi semakin penting dan semakin menjadi dasar pelayanannya. Nah, saudara, jelas hal-hal ini akan terjadi bagi kita di dalam semua fase. Tetapi rupanya Clinton menemukan bahwa di dalam banyak pemimpin-pemimpin rohani yang telah ia mempelajari, suka terjadi di tengah-tengah hidupnya sesuatu yang menarik dia kembali daripada fokus besar dan fokus utama kepada pelayanan, menarik dia kembali kepada fokus kepada hubungan pribadinya dengan Tuhan. Fase kelima dalam bahasa Inggris adalah istilah convergence. Dan saya lama mencari istilah, dan akhirnya saya menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia, mengerucut atau pengerucutan. Bisa diilustrasikan seperti ini. Saudara mungkin masih ingat pelajaran geometri waktu di sekolah, waktu kita belajar mengenai garis-garis, ya, garis-garis. Ada satu garis begini dan ada satu garis lain. Kalau garis itu paralel, tidak pernah bertemu. Tapi kalau garis itu tidak paralel, akhirnya akan bertemu. Jadi istilah mengerucut berbicara mengenai gagasan ini. Semua perkara, semua persiapan, hidup dalam, karunia-karunia, talenta-talenta, segala sesuatu yang Allah telah mengerjakan sepanjang kehidupan seorang pemimpin rohani, semua itu mulai bertemu. Istilahnya bertemu, semua itu merucut. Semua bertemu dan keefektifan dari orang ini menjadi puncak. Segala persiapan yang Allah melakukan bagi hidupnya sudah bertemu, sudah mencapai puncak, dan sekarang ia bisa melayani dengan pelayanan yang maksimal. Sayangnya,
walaupun ini adalah tujuan dari pelayanan kita semua, sayangnya tidak semua orang mencapai kemerucutan ini. Mungkin mereka tidak mempelajari pelajaran yang Tuhan berikan. Mungkin mereka menjadi datar di tengah jalan. Mungkin mereka tidak semakin dekat kepada Tuhan, tetapi semakin dingin. Mungkin mereka menjadi puas dan tidak mau bertumbuh. Betapa indahnya kalau bisa kita semua mencapai. Nah, ada satu fase yang terakhir. Saya ada beberapa catatan. Tugas utama pemimpin adalah melihat Allah di dalam hidupnya dan percaya Allah sewaktu Allah memimpin dia ke dalam pelayanan yang merupakan puncak dari perkembangan yang telah terjadi dalam kehidupan sejauh ini. Nah, saya sudah singgung ini tadi, tapi mungkin saya baca saja dari layar. Ada yang tidak mencapai fase ini karena antara lain tidak berkembang, atau menjadi stagnan, menjadi mandek, atau tidak memperoleh kesempatan di organisasi. Ada satu fase yang terakhir. Ini dalam bahasa Inggris disebut afterglow, tetapi saya menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan, walaupun arti yang saya berikan di sini sedikit berbeda dengan arti umum kata sesepuh. Biasanya dalam bahasa Indonesia kata sesepuh berbicara mengenai orang yang usianya lanjut. Memang betul fase 6 akan terjadi bagi mereka yang usianya lebih lanjut. Mungkin saya jelaskan dulu. Di dalam fase 6, pemimpin sudah memperoleh suatu pengakuan dan banyak orang dari banyak orang dan pengaruh yang lebih luas berdasarkan hubungan dan jaringan seumur hidup. Umumnya kita sebagai pemimpin rohani mempunyai pengaruh yang cukup lokal, yang cukup dekat. Mungkin dalam gereja kita, mungkin dalam lingkungan kita. Tapi orang yang dimaksudkan oleh Clinton ini, karena hubungan dan jaringan, pengaruhnya semakin luas. Mungkin pengaruhnya selevel wilayah, atau selevel nasional, ataupun selevel internasional. Banyak orang mencari dia, cari masukan dari dia, karena ia telah membuktikan kemampuannya mengikuti Allah dengan baik. Hikmat dari pemimpin ini sekarang menguntungkan banyak orang lain, bukan hanya orang yang berada di dalam pelayanannya. Nah, perlu kami tekankan bahwa Clinton di dalam penelitiannya mengatakan bahwa kalau seorang tidak mencapai status fase 6 ini, itu bukan berarti bahwa orang itu gagal. Hanya bahwa karena mungkin lingkungan di mana dia melayani tidak memberi kesempatan untuk pengaruhnya menjadi luas. Sehingga sekarang saya kembali kepada kata sesepuh. Dalam bahasa Indonesia, sesepuh umumnya berarti orang yang sudah usia lanjut dan kita hormati. Nah, dalam fase 6 tetap arti itu, tetapi kita tambahkan sedikit. Karena satu pelayanan sepanjang hidup yang begitu berarti dan penuh hikmat, maka banyak orang dari sini dan sana datang mencari dia untuk dapat masukan dari dia. Nah, ini merupakan satu survei singkat dari 6 fase yang biasanya dialami oleh seorang pemimpin rohani. Di dalam ceramah berikutnya, kita akan mempelajari sedikit lebih mendalam secara khusus fase 2 dan juga fase 3. Dan kalau waktu memungkinkan, mungkin kita belajar sedikit lebih mendalam mengenai fase yang ke-6.